Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Bayangkan sebuah pasar yang hanya muncul di malam tertentu, tanpa papan nama, tanpa lampu, dan tanpa jalan pulang yang jelas. Di tempat itu, benda-benda tua tidak dijual dengan uang, melainkan dengan darah dan nyawa. Jika malam ini kau mendengar bisikan saat video ini diputar, jangan matikan suara, karena cerita tentang jimat berdarah dari pasar antik baru saja dimulai. Pasar antik itu hanya buka setiap malam Jumat Kliwon. Tidak ada papan nama, tidak ada lampu terang, hanya deretan lapak tua dengan kain lusuh, bau dupa bercampur tanah basah, dan suara bisik yang entah berasal dari mana. Orang-orang bilang siapapun yang masuk ke pasar itu tidak pernah pulang dengan tangan kosong selalu. Ada sesuatu yang ikut. Aku menemukannya tanpa sengaja. Malam itu, hujan rintik. Aku tersesat di gang sempit di belakang stasiun lama. Hingga tiba-tiba lorong itu melebar menjadi pasar sunyi. Para pedagang duduk diam seperti patung. Wajah mereka tertutup bayangan. Mata mereka menatapku seolah sudah menunggu sejak lama. Di salah satu lapak, seorang kakek kurus tersenyum tanpa membuka mulutnya. Cari perlindungan atau balas dendam, bisiknya. Di depannya tergeletak sebuah jimat kecil berbalut kain merah tua. Warnanya bukan merah cerah, lebih gelap, seperti darah kering. Saat aku menyentuhnya, kain itu terasa hangat dan berdenyut, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Harganya murah, kata si kakek. Cukup 1 tetes darahmu. Aku tertawa gugup, mengira itu hanya gimmick pedagang tua. Tanpa sadar, ujung jariku terluka oleh kawat karat di lapak. Setetes darah jatuh tepat ke jimat itu. Saat itu juga, pasar mendadak sunyi total. Semua pedagang menoleh bersamaan ke arahku. Senyum mereka terlalu lebar. Si kakek tertawa pelan. Sekarang dia milikmu. Sejak malam itu, hidupku berubah. Setiap jam 3:15, aku terbangun oleh suara tetesan air. Tapi lantai kamarku selalu kering. Suara itu ternyata berasal dari dalam lemari. Saat kubuka, jimat itu menggantung sendiri, dan kain merahnya meneteskan darah segar ke lantai. Bau amis memenuhi ruangan. Lebih buruk lagi ya, ku mulai melihat bayangan orang-orang yang tidak ku kenal. Mereka berdiri di sudut rumah, menunduk. Tubuh mereka berlubang, leher mereka terbelah. Setiap kali aku memegang jimat itu, bisikan muncul di telingaku. Kami lapar. Suatu malam, aku tak tahan. Aku kembali ke lokasi pasar itu. Namun lorong belakang stasiun sudah berubah menjadi kuburan tua. Tidak ada pasar, tidak ada lapak, hanya nisan retak dengan kain merah terikat di beberapa di antaranya. Di salah satu nisan, aku melihat nama yang membuat kakiku lemas. Namaku sendiri, dan di bawahnya tertulis tanggal kematian, 7 hari dari malam itu. Kini aku menulis ini dengan tangan gemetar. Jimat itu sudah menyatu dengan kulit dadaku. Kain merahnya tidak bisa dilepas. Setiap malam,
Aku merasakan sesuatu bergerak dari dalam tubuhku, seolah ada yang ingin keluar. Jika kau pernah melihat pasar antik yang tiba-tiba muncul di tempat sepi, jangan beli apapun, karena jimat itu tidak memberi perlindungan. Ia hanya menunda giliranmu menjadi tumbal berikutnya. Dan percayalah, darahmu sudah mereka cium sejak pertama kali kau melangkah masuk. Tidak semua kutukan datang dalam bentuk makhluk. Sebagian bersembunyi dalam benda kecil yang tampak tak berbahaya. Jika suatu hari kau menemukan pasar aneh yang tiba-tiba muncul di tempat sepi, ingat satu hal, jangan pernah menyentuh apapun di sana, karena sekali kau memberi mereka darah, yang pulang bukan lagi dirimu sepenuhnya. Pastikan pintu dan jendela rumahmu terkunci malam ini, karena mereka tidak selalu tinggal di pasar antik. Sekian cerita horor kali ini, dan terima kasih sudah menonton cerita kali ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.